Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Dina Ciprus. Welcome to my channel. Dan lagi-lagi kita bakalan jalan-jalan secara virtual lagi di wilayah Hong Kong pastinya. Dan kali ini aku ada di Siu Sewan Gongyun atau Siu Sewan Promenade. Terus aku mau jalan kaki atau hiking ke Cape Collinson. Jadi ini aku habis turun dari Siupa atau bus kecil di Taman Siu Sewan atau Siu Sewan Promenade. Kemudian aku cari tangga naik, lurus aja. Pokoknya perjalanan aku dimulai dari situ. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, hayu di subscribe, di like ya. Terus diaktifkan juga tanda loncengnya biar teman-teman selalu dapat notifikasi tiap kali aku upload video terbaru. Nah, setelah naik tangga kita bakalan ketemu sama pertigaan. Ada yang anak tangga, ada yang biasa jalan lurus ke kiri dan ke kanan. Nah, aku ambil jalan ke kiri aja yang landai, yang nggak perlu naik anak tangga teman-teman, karena capek ya naik anak tangga. Itu tuh salah satu musuh bebuyutan aku, sumpah. Dan setelah kita naik tangga dong, setelah kita belok ke kiri kita bakalan nemuin taman atau rest area dimana atapnya itu warna orange ya. Nih patokannya di sini. Terus ada rest area di sini juga dan pemandangannya tuh langsung laut gitu. Oke lah, kita sejenak untuk istirahat di sini, duduk-duduk dulu menikmati pemandangan laut di sekitar kita. Dan ini beneran bagus banget ya Allah ya Rob. Jadi kalau mau ke Tungchung, mau ke Tunglung Chau itu lewatnya laut situ ya. Aku tuh sempat berpikir ketika aku ke Tunglung Chau itu, aku sempat berpikir gimana caranya untuk bisa ke pulau yang ada di sebelah. Maksudnya tuh pulau ini, dan alhamdulillah akhirnya aku sampai juga di sini, di pulau ini. Bentar. Aku tuh kayak lihat tupai gitu, teman-teman. Dia tuh larinya cepet banget, dan ini tupainya nggak seperti yang aku lihat biasanya. Biasanya aku kalau ngeliat tupai di kampung itu dia agak kecil, cuman ini agak gede. Mana ya? Tadi aku lihat dia tuh lari ke sini. Nah, tuh kita lihat. Dia lagi makan kacang. Jadi di setiap di setiap pagar itu tuh dikasih semacam kayak makanan kacang-kacangan untuk bisa dijadikan makanan si tupai ini. Jadi sengaja ditaruh sih menurut aku kayaknya. Karena hampir di setiap sisi ini ya, apa sih kalau namanya, di selempetan dong, itu tuh pasti ada kacang tanah atau kacang-kacangan yang lain. Jadi sengaja ditaruh di situ sih kayaknya sama si petugasnya. Ini baru satu. Tadi aku ngeliat ada beberapa tupai sih. Nah, tuh kan muncul lagi satu. Dia makan di situ. Ada burung juga. Burungnya dua dong, mau pacaran mereka. Meet up gitu ceritanya kalian. Weh. Ini ya. Mereka masih di situ, si tupainya. Jadi di sini tuh binatang-binatang kayak burung, kayak tupai dan binatang-binatang lainnya tuh masih bener-bener dilindungin. Bahkan babi hutan aja di sini dilindungin, teman-teman. Oke lah, lanjut lagi yuk jalannya. Udah istirahat ya, udah ngilangin capek sebentar. Dan ini aku jalan di sisi kiri dari taman atau rest area yang atapnya orange itu. Jadi ini aku ada di pinggiran tebing yang dimana bawahnya tuh langsung laut, teman-teman. Ini bagus ya. Dan ini udah mulai memasuki musim dingin karena udah bulan November. Dan tangan aku udah mulai kering-kering gitu, tangan bibir udah mulai kering-kering pecah-pecah gitu. Dan ini aku dikasih hand cream sama temen aku. Kok dia pengertian banget ya, bentar aku les dulu.
Kok bisa pengertianin banget gitu. Ya Allah, bentar ya, maaf, oles-oles dulu ke tangan biar nggak kering gitu tangannya, karena ini udah mulai musim dingin. Oke lah, yuk lanjut jalan lagi. Aku tuh salut banget sama pemerintah Hongkong. Karena apa? Karena mereka itu sangat memperhatikan apa ya, akses atau jalan di setiap tempat wisata atau tempat-tempat hiking seperti ini, naik gunung dan sebagainya. Itu ketika mereka merekomendasikan tempat tersebut, mereka juga sekaligus akan memfasilitasi atau memberikan apa ya, memberikan akses termudah untuk menuju ke sana begitu. Nah, ini salah satunya ini ya. Salah satunya tebing. Di tepi tebing ini dibangun jalan sebagus ini, serapi ini, sebersih ini. Masya Allah, benar-benar mereka tuh benar-benar apa ya, benar-benar memfasilitasi masyarakatnya banget gitu. Jadi kalau di sini tuh di Hongkong itu tempat-tempat hiking, tempat-tempat rock climbing, rock carving, pantai-pantai yang apa ya, yang direkomendasikan pemerintah ini, mereka tuh benar-benar ngejaga gitu loh. Mulai dari fasilitasnya, mulai dari kebersihannya, mereka tuh semua ngejaga. Benar-benar dijaga tempat tersebut. Ini menuju ke tebing aja ini fasilitas jalannya fasilitas jalannya aja seperti ini. Dan nggak ada apa ya namanya, nggak ada ini loh, kayak ngerusak gitu, nggak ada orang yang ngerusak. Ya gimana mau ngerusak ya, mereka ngerusak sedikit aja kalau ketahuan kena denda. Orang Hongkong tuh paling risih kalau kena denda. Dan lagi-lagi di sini mic saya mati teman-teman. Udah kebiasaan banget ya. Kalau kemana-mana tuh kadang-kadang nggak ngecek mic dulu, jadi langsung tag video. Terus tiba-tiba waktu dicek nggak ada suaranya, cuman video doang. Jadi di sini tuh aku ngejelasin keadaan sekitar, di mana di sini tuh ada batu yang gede banget, dan itu bener-bener satu batu. Itu satu batu segede itu, ya. Terus pinggirannya itu, tebing-tebingnya itu atasnya udah mulai apa ya, tanaman-tanaman yang itu perdu. Dan biasa ya, di sini tuh hutannya tuh bukan hutan yang pohonnya gede-gede gitu, enggak, tapi ya itulah tanaman perdu yang sekitar 4 sampai 6 meter, enggak lebih dari 8 meter lah pokoknya. Dan jujur aja sih, di sini aku tuh sebenarnya udah mulai agak-agak ngerasa kalau ini aku salah jalur. Salah jalur karena video-video apa ya, video-video rute yang biasa aku lihat itu nggak kayak gini teman-teman. Jadi itu video-video yang aku lihat di YouTube itu biasanya jalannya dilalui itu aspal, kok ini jadi kayak gini gitu. Dan bener aja, kita udah buntu di sini, udah bener-bener jalur buntu. Dan cuman ada satu jalur yang aku lihat, cuman ada satu jalur, dan itu jalurnya turun plus curam banget. Nggak tahu apakah ini ntar kita bakalan ke situ atau enggak. Tapi menurut aku harus ke situ karena aku udah terlanjur nyampe ke sini. Ini ada apa nama The Rock Carving of Cape Collinson. Bener ya, jadi ini tuh rock carving atau panjat tebing. Tapi ini bukan tempat yang mau aku tuju. So, mau gimana lagi? Mau nggak mau, aku turun aja daripada aku penasaran, ya kan? Ayo kita turun aja yuk. Beneran, dan ini kayaknya nyasar teman-teman. Ini nyasar, bukan ke Cape Collinson baterainya. Dan ini ada bendera. Ini bendera apa ya namanya? Bendera doanya orang-orang Tionghoa. Jadi mereka memasang bendera-bendera ini untuk
keselamatan tempat-tempat yang agak sedikit sedikit berbahaya secara secara geografisnya, secara astronominya, secara kenampakan alamnya tuh bahaya. Dalam artian kayak ini kayak tebing, curam, terus jalanan yang jalanan-jalanan yang sering terjadi kecelakaan. Itu biasanya mereka memasang bendera-bendera doa masyarakat Tionghoa. Jadi di sini tuh bendera itu banyak banget dan please ya, kalau teman-teman ngelihat apapun yang teman-teman lihat di alam terbuka, please jangan dipegang, jangan dirusak, jangan dibawa pulang, apapun itu ya. Kita harus ngejaga tradisi yang ada di tempat kita berpijak seperti itu. Dan ini beneran jalurnya curam banget, treknya gila, benar sumpah. Ini sampai harus berpegangan ke batang-batang pohon untuk turun karena ini benar-benar curam dan licin ya. Licinnya karena perpaduan antara daun-daun kering dan tanah gitu. Ya Allah, ini curam banget loh. Aku kasihan sama temanku yang belakang karena dia nggak terbiasa dengan sesuatu yang curam atau dengan ketinggian, dia nggak terbiasa. Jadi ini aku harus nungguin dia untuk turun. Jadi turunnya harus pelan-pelan, harus sabar. Itu ada tambang sebagai alat bantu untuk naik dan turun untuk pegangannya. Ima. Kasihan banget dia, ya Allah. Ya, kita harus turun ke situ. Dan ini jalurnya Masya Allah curam banget. Oke lah, kita skip dulu ya, karena ini aku nggak mungkin bawa kamera dengan keadaan seperti ini teman-teman. Jadi sementara kita nemplok dulu. Kita nemplok dulu di pohon ini. karena kita udah ini ya, kaki udah ngeper turun dari atas ke bawah. Aduh ya Allah, ini mic aku lagi-lagi mati teman-teman di sini, dan aku nggak tahu aku ngomong apa, aku lupa jujur aja. Karena aku sendiri tuh nggak bisa membaca mulut aku gitu, karena mulut aku tuh kadang-kadang aku ngomong tapi mulut aku nggak gerak, kadang-kadang kayak gitu. Jadi aku nggak bisa membaca pergerakan mulut aku ngomong apa tuh aku nggak tahu. Astagfirullah, maaf. Oke lah, lanjut aja yuk, daripada kita pusing mikirin mulut aku ngomong apaan ya. Kita turun aja. Kita turun aja lewat lewat sini ada 2 jalur, dari kiri dan dari kanan, dan itu sama-sama curam teman-teman. Ini kayaknya aku lebih memilih untuk ke kanan aja yang ada tambangnya. Jadi kita insya Allah lebih aman ya kalau misalnya kita pegangan tambang di situ. Ya Allah, Arkosone yang golek konten udah pegang kamera, harus perhatiin langkah kita juga ke bawah, harus hati-hati ya kan, masih pegangan ini tambang pula gitu. Dan ini batu-batu terus campuran tanah sama daun-daun kering itu yang bikin licin. Jadi teman-teman bisa lihat seperti ini ya, seperti ini penampakannya, ada batu, terus ada daun-daun, terus kemudian ada ini apa sih namanya, akar. Ini kalau nggak hati-hati, ini kita bisa kesandung dan nyungsruk ke bawah, langsung nyungsruk ke bawah. Nyungsruk tuh bahasa Indonesianya apa lagi ya Allah. Nggak nyungsruk gitu ya. Allahu Akbar, ini beneran ya Allah. Bagus sih, bagus, cuman ya itu curam. Tantangan buat kita. Dan itu dari ini kita nge-shoot dari bawah ke atas. Ini aku udah di bawah tadi, kita shoot ke atas, dan tadi kita udah ngelewatin situ teman-teman. Ya Allah, nggak nyangka aja sih ya, aku tuh kalau kayak gini tuh seneng plus kayak wah alhamdulillah nih akhirnya nyampe juga kayak gitu loh.
ada kebanggaan tersendiri gitu dan rasa puas tersendiri. Ya udah, yuk kita turun lagi, dan harus hati-hati, sekali lagi kita harus hati-hati. Ini ya, kalau bahasa Jawanya tuh daunnya tuh meleseti, daun kering tuh meleseti teman-teman. Masya Allah, di bawah tuh langsung laut. Ya Allah ya Robbi, ini sekali kepleset udah ngeguling ke situ. Bonusnya air laut plus babak belur. Astagfirullah, jangan sampai. Ya udah, yuk kita ke sana, kayaknya tuh bagus yang ke sana deh. Tadi sebenarnya naik turun dari situ bisa kalau misalnya kita berani, karena jalurnya bener-bener nyusruk 90 derajat ya tingkat kemiringannya, dan nggak ada tambang, nggak ada alat bantu pegangan. Nah kalau yang kesini, yang ke kanan itu ada alat bantu, oh, apa namanya, tambang untuk pegangan. Dan ini harus tetap hati-hati dong lo, kapok dah. Kapok dah, astagfirullah. Kan udah dibilang hati-hati. Mendingan lu skip deh Mbak Dina. Mendingan tadi di skip, lu fokus sama jalan. Lah ngapain lu pegang kamera, lu itu pleset. Nah hati-hati Mbak. Belum kawin. Astagfirullahaladzim, bener-bener dah. Ini masih mending ya, begitu nyampe bawah tuh ada ini apa, pohon kecil yang bisa kita gunakan untuk berpegangan tangan. Udah medannya kayak gini masih sempat bercanda ya kan. Itu di bawah ada jalur juga, jalur turun, tapi arahnya ke bawah sana agak-agak sempit sih itunya, apa namanya, batu-batunya. Dan ini aku jalan ke kanan, ada orang mancing ternyata di situ. Masya Allah, banyune pening banget, ya Allah ya Rob. Ini ada ini ya, apa namanya, pegangan buat turun ke bawah ternyata. Tuh kan aku bilang juga, apa, pemerintah sini tuh benar-benar memfasilitasi sekali dan sangat membantu. Jadi ada beberapa pegangan atau handle tangan yang kita belibet, yang bisa kita gunakan untuk alat bantu turun gitu. Ya udahlah, aku tuh penasaran ke bawah karena aduh, ini udah bagus banget, batu-batu, pantai, Allahu Akbar, ya Allah bagus banget. Dan ini aku penasaran, aku pengen turun aja. Aku nggak mau membuang waktuku begitu saja, karena saya sudah capek turun ke sini. Dan ingat ya teman-teman, untuk teman-teman yang turun tebing atau turun kemana aja yang ada tali-talinya gitu, jangan pernah melangkahi tali. Jadi jangan sampai kaki kita itu melangkahi tali atau talinya itu berada di antara kaki kita. Jadi harus di sisi kanan atau sisi kiri dari badan kita. Gitu aturannya, seperti itu ya. Jadi aku pengen ini ngelihat bawahnya. Bawah dari apa nih namanya? Oh ya Allah, aku pengen teriak banget. Bawah dari ini loh, batu-batu. Ini tuh sebenarnya tinggi, batunya tuh masih tinggi untuk ke air lautnya. Masya Allah, bagus banget. Keren bener. Ini bagus banget. Kalau buat foto di situ tuh kayaknya enak banget. Cocok marucok gitu ya. Sekali lagi kita lihat air lautnya. Aku tuh penasaran, ini apa namanya, gimana caranya untuk bisa naik ke situ. Nah ke situ loh teman-teman, aku pengen ke sana aja, yang ada bapak-bapak mancingnya itu.
Aku tuh lebih suka laut yang seperti ini, pemandangan laut yang seperti ini daripada yang berpasir. Akhirnya kita turun juga tadi dari atas ke bawah sini. Terus habis itu kita bakalan menuju ke sana karena aku penasaran. Nih ya, daripada penasaran, ayo kita langsung ke sana aja. Kita cari jalan, mau yang enak atau mau yang susah jalannya. Kalau lewat bawah itu lebih susah karena kita harus turun, harus ngelewatin banyak batu. Terus akhirnya kita memutuskan untuk melipir aja di tepian tebing. Ada batu, cuman nggak begitu susah untuk dilaluin ya atau dilewatin. Jadi kita memutuskan untuk lewat sini aja. Dan sekali lagi harus hati-hati karena ini treknya beneran kayak gini teman-teman. Kalau misalnya kita meleng dikit, kita kesandung, aduh nyungsruk ke bawah bener. Dan di sana ada batu datar agak luas. Terus aku tuh masih agak-agak heran, ternyata di sini masih ada yang mancing ya. Ternyata ini digunakan untuk spot mancing. Nggak tahu kalau misalnya di sini tuh ikannya ikan apa gitu ya mereka dapatnya tuh. Kayaknya iwake yo cilik-cilik ngono rumangsaku ki. Tapi nggak banyak yang mancing di sini, cuma 2 orang aja, nggak banyak. Ya kayak gini bapaknya mancing dengan santainya. Dan kita turun lagi karena aku masih penasaran masihkah ada spot di lain tempat. Dan ini agak lumayan dalam turunnya, jadi aku bingung turunnya harus gimana.